Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya bahagia dan siap belajar ya. Selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 5. Kali ini kita akan berpetualang mengenal warisan budaya dan kekayaan daerah Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan budaya yang unik dan indah? Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Hal ini yang menjadi negara kita dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Nah, sebelum kita menjelajahi berbagai contoh warisan budaya dari beberapa daerah di Indonesia, yuk kita ice breaking terlebih dahulu agar pembelajarannya lebih semangat. Jadi teman-teman, judulnya itu mengenal suku bangsa, liriknya naik becak. 1, 2, 3. Ayo kita bersama mengenal suku bangsa, mengenal dengan jelas suku di Indonesia. Baduy dari Banten, Dayak dari Kalimantan, Batak, Aceh dari Pulau Sumatera. Ayo kita bersama mengenal suku bangsa, mengenal dengan jelas suku di Indonesia. Asmat dari Papua, Bugis dari Sulawesi, Sika Sabu dari Nusa Tenggara Timur. Yeay! Gimana perasaan kalian sesudah menyanyikan ice breaking ini? Happy kan? Jadi teman-teman, tujuan pembelajarannya di sini tuh ada 3. Yang pertama, siswa mengenal jenis-jenis warisan budaya di Indonesia. Yang kedua, siswa memahami pentingnya melestarikan warisan budaya. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap bangga dan peduli terhadap budaya daerah masing-masing. Teman-teman, kalian ada yang tahu gak sih apa itu warisan budaya? Apa itu sih warisan budaya? Jadi teman-teman, warisan budaya adalah kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Hingga sekarang, warisan budaya menunjukkan bagaimana cara hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat di suatu daerah. Melalui warisan budaya, kita bisa mengenal sejarah dan jati diri bangsa Indonesia yang sangat beragam. Warisan budaya itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tidak benda. Warisan budaya memiliki makna dan nilai-nilai leluhur yang sangat penting. Dengan menjaga dan melestarikannya, berarti kita ikut menghormati para leluhur yang telah mewariskan kekayaan budaya tersebut kepada kita. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dan turut menjaga warisan budaya Indonesia. Warisan budaya benda adalah peninggalan yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Contohnya, seperti kain batik tradisional, rumah adat, dan senjata daerah. Sedangkan warisan budaya tak benda adalah warisan yang tidak bisa disentuh, tetapi bisa dirasakan dan diwariskan melalui tindakan atau ucapan. Contohnya, seperti tarian tradisional, lagu daerah,
bahasa daerah, dan cerita rakyat. Yuk, kita lihat beberapa contoh warisan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kalian siap kan? Di Bali, salah satu warisan budaya yang terkenal adalah upacara ngaben. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali. Upacara ini merupakan salah satu tradisi terpenting bagi umat Hindu di sana. Tujuannya adalah untuk mengantarkan roh yang telah meninggal dunia agar dapat kembali kepada Sang Pencipta dengan tenang. Masyarakat Bali percaya bahwa roh manusia tidak akan benar-benar pergi sebelum diadakan upacara ngaben. Dalam pelaksanaannya, keluarga dan warga desa bersama-sama membuat perlengkapan upacara seperti patung lembu atau menara yang akan digunakan untuk membawa jenazah ke tempat pembakaran. Proses ini dilakukan dengan penuh kebersamaan dan rasa hormat. Bagi masyarakat Bali, ngaben bukan saat berduka, tetapi saat menghormati dan melepaskan dengan ikhlas orang yang dicintai. Bali juga memiliki seni pertunjukan yang sangat terkenal, yaitu tari kecak. Tari kecak adalah tarian tradisional dari Bali yang terkenal di seluruh dunia. Tarian ini berbeda dari tarian yang lain karena tidak menggunakan alat musik, melainkan suara para penari laki-laki yang duduk melingkar sambil meneriakkan cak 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 dengan ritme yang kompak. Suara mereka menciptakan harmoni yang khas seperti bunyi gamelan manusia. Tarian ini menciptakan kisah Ramayana, yaitu tentang Pangeran Rama yang berjuang menyelamatkan Dewi Sinta dari Rahwana, raja jahat dari Alengka. Para penari menggambarkan peperangan dan semangat perjuangan Rama dengan gerakan tangan dan tubuh yang kuat. Pertunjukan ini biasanya dilakukan di luar ruangan, bahkan sering diadakan di tepi pantai saat matahari terbenam, sehingga suasananya menjadi sangat indah dan magis. Tarian ini mengajarkan kita tentang kerjasama, keberanian, dan pentingnya menjaga kesetiaan. Jawa Tengah. Di sini kita bisa menemukan salah satu warisan budaya terbesar, yaitu Candi Borobudur. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi dibangun pada masa kerajaan Syailendara sekitar abad ke-8. Bangunannya sangat megah, terdiri dari ribuan batu andesit yang disusun tanpa semen, tetapi tetap kuat hingga sekarang. Candi Borobudur memiliki 9 tingkat dengan banyak relief dan stupa yang menceritakan kisah kehidupan serta ajaran Buddha. Jika kita berjalan naik ke puncak candi, kita akan melihat pemandangan alam yang sangat indah di sekitarnya. Candi ini merupakan tempat ibadah, tempat belajar sejarah, sekaligus tujuan wisata dunia. Setiap tahunnya, umat Buddha dari berbagai negara datang ke Borobudur untuk merayakan Hari Waisak. Candi ini mengikatkan kita untuk selalu berbuat baik, hidup sederhana, dan menghargai warisan nenek moyang kita. Selain itu, di Jawa Tengah juga terkenal dengan wayang kulit, yaitu pertunjukan seni tradisional dari Jawa dan Yogyakarta. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang dalang yang menggerakkan boneka wayang kulit kerbau di balik layar putih dengan cahaya lampu yang memunculkan bayangan indah. Dalang juga bertugas menceritakan kisah, menirukan suara tokoh, dan mengatur musik gamelan. Cerita wayang biasanya diambil dari kisah Mahabharata atau Ramayana yang berisi kehidupan moral dan ajaran kehidupan. Melalui wayang, masyarakat belajar tentang kebaikan, kesetiaan, kejujuran, dan keberanian melawan kejahatan. Wayang kulit bukan hanya tontonan, tetapi juga tuntunan yang mengajarkan nilai-nilai luhur. Kini, UNESCO telah mengakui wayang kulit sebagai warisan budaya tak benda di dunia di Indonesia. Sumatera Barat memiliki rumah adat yang sangat terkenal,
yaitu rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Rumah ini memiliki bentuk atap yang melengkung ke atas seperti tanduk kerbau. Setiap bagian rumah gadang memiliki makna yang mendalam. Atapnya yang melambangkan semangat tinggi, sementara tiangnya yang banyak menggambarkan kekuatan dan kebersamaan keluarga. Rumah gadang biasanya dihuni oleh keluarga besar, terutama dari pihak ibu, karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Artinya, garis keturunan diambil dari pihak ibu. Rumah ini juga menjadi tempat bermusyawarah, mengadakan upacara adat, dan berkumpulnya keluarga besar. Sumatera Barat juga mempunyai tarian tradisional yang sangat menarik, yaitu tari piring. Tari piring berasal dari kebiasaan masyarakat Minangkabau yang menari sambil membawa piring setelah panen berhasil. Gerakan tariannya cepat dan indah, menggambarkan kegembiraan serta rasa syukur kepada Tuhan. Para penari membawa piring di kedua tangannya dan menari dengan penuh semangat tanpa menjatuhkannya. Di akhir tarian, para penari kadang menari di atas pecahan piring yang menunjukkan ketangkasan dan keberanian mereka. Tari piring mengajarkan bahwa dalam kehidupan, rasa syukur dan kerja keras akan membawa kebahagiaan. Kini, tari piring ini sering ditampilkan dalam acara adat maupun festival budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Minang. Di Kalimantan, khususnya di suku Dayak, terdapat senjata tradisional yang disebut dengan mandau. Mandau adalah senjata tradisional suku Dayak di Kalimantan. Senjata ini berbentuk seperti parang dengan ukiran indah di gagang dan sarungnya. Mandau bukan hanya alat untuk berburu atau berperang, tetapi juga benda pusaka yang dihormati. Bagi suku Dayak, mandau memiliki makna yang mendalam sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kehormatan diri. Pembuatan mandau biasanya dilakukan dengan hati-hati oleh pandai besi tradisional dan biasanya diwariskan turun-temurun. Selain digunakan dalam upacara adat, mandau juga sering menjadi hiasan penting dalam rumah adat Dayak, menandakan identitas dan kebanggaan mereka. Budaya Dayak juga terkenal lewat tarian tradisionalnya yang menawan, yaitu tarian Dayak. Adalah tarian yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam dan hutan. Gerakannya cepat, tegas, dan penuh semangat yang menggambarkan keberanian dan kebersamaan suku Dayak. Penari menggunakan pakaian adat dengan hiasan dari bulu burung enggang, burung yang dianggap suci dan melambangkan kedamaian. Tari Dayak biasanya diiringi alat musik gong dan gendang dengan irama yang menghentak. Melalui tarian ini, masyarakat Dayak mengekspresikan rasa syukur, sukacita, dan penghormatan terhadap alam. Selanjutnya di Papua ada tas unik yang tidak seperti biasanya. Namanya tas noken. Tas tradisional ini khas masyarakat Papua yang dibuat dari serat kulit kayu atau tali alami. Tas ini memiliki bentuk unik karena dipakai di kepala dan disampirkan di punggung. Noken digunakan untuk membawa hasil kebun, barang-barang, bahkan bayi kecil. Bagi masyarakat Papua, noken bukan sekedar tas tetapi simbol kasih sayang, kerja keras, dan tanggung jawab seorang ibu. Pembuatan noken dilakukan dengan sabar dan telaten, menunjukkan kekuatan perempuan Papua. UNESCO telah menetapkan noken sebagai warisan budaya tak benda di dunia pada tahun 2012. Melalui noken, kita belajar untuk menghargai kerja keras dan kesederhanaan masyarakat yang hidup di Papua. Kalau kamu berkunjung ke pedalaman Papua, kamu mungkin akan melihat tradisi luar biasa namanya upacara bakar batu.
Upacara bakar batu adalah tradisi penting masyarakat Papua yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur, persatuan, dan kebersamaan. Upacara ini biasanya dilakukan pada acara besar seperti pernikahan, kelahiran, atau penjamputan tamu terhormat. Warga bersama-sama mengumpulkan batu, kayu, dan bahkan makanan seperti ubi, sayur, dan daging. Batu dibakar hingga panas, lalu makanan dimasukkan di atasnya hingga matang. Selain itu, semua orang makan bersama-sama dengan gembira. Upacara ini menggambarkan tentang gotong royong, rasa syukur, dan pentingnya hidup rukun. Tradisi ini juga menjadi cara masyarakat Papua untuk menjadi hubungan baik antar warga dan alam sekitarnya. Nah, mengapa sih warisan budaya itu harus dilestarikan? Warisan budaya harus dilestarikan karena merupakan peninggalan berharga dari nenek moyang kita. Di dalamnya terdapat berbagai nilai ajaran dan kebiasaan baik yang menggambarkan cara hidup masyarakat zaman dahulu. Jika tidak dijaga, warisan budaya bisa hilang dan dilupakan oleh generasi muda. Dengan melestarikannya, kita ikut menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap masyarakat Indonesia. Warisan budaya juga identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain, seperti dapat menjadi sumber pengetahuan dan kebanggaan nasional. Oleh karena itu, kita perlu menjaga, mempelajari, dan memperkenalkan budaya daerah agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, kita bermain kuis dulu yuk. Alat musik tradisional angklung tersebut berasal dari A. Jawa Barat, B. Madura, C. Jakarta, D. Jawa Timur. Sambil menunggu jawaban, Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya A, Jawa Barat. Yeay, benar. Selanjutnya soal nomor 2. Reok Ponorogo merupakan kesenian tradisional yang berasal dari A. Maluku, B. Madura, C. Bali, D. Ponorogo, Jawa Timur. Sambil menunggu jawaban, Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah D. Ponorogo, Jawa Timur. Yeay, benar. Kalian hebat. Sekarang soal nomor 3. Candi Borobudur terletak di provinsi A. Jawa, B. Surabaya, C. Jawa Tengah, D. NTT. Sambil menunggu jawaban, Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. Jawa Tengah. Yeay, kalian hebat. Karena pembelajarannya sudah selesai, sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya ya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.